Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Natasha Sabila dengan PM 243510317. Jadi tujuan buat video ini adalah untuk tugas pemrograman web, yaitu belajar CSS. Nah, di sini saya udah masuk ke website W3 Schools. Oke. Di sini ada tutorial CSS. CSS adalah bahasa yang kita gunakan untuk memberi gaya pada dokumen HTML. CSS menjelaskan bagaimana elemen HTML seharusnya ditampilkan. Tutorial ini akan mengajarkan Anda CSS dari dasar hingga tingkat lanjut. Tutorial CSS ini berisi lebih dari 700 contoh CSS. Dengan editor online, Anda dapat mengetik CSS dan menggambar untuk melihat hasilnya. Nah, kita mulai belajar CSS nih. Jadi ini pengantar CSS. Apa itu CSS? CSS adalah bahasa yang kita gunakan untuk menata tampilan halaman web. CSS adalah singkatan dari Cascading Style Sheets. CSS menjelaskan bagaimana elemen HTML akan ditampilkan di layar, kertas, atau media lainnya. CSS sangat menghemat waktu. CSS dapat mengontrol terletak beberapa halaman web sekaligus. Lembar gaya eksternal disimpan dalam file CSS. Demo CSS, satu halaman HTML berbagai gaya. Di sini kami akan menampilkan satu halaman HTML yang ditampilkan dengan 4 style sheet berbeda. Klik tautan sheet. Style sheet 1, style sheet 2, style sheet 3, style sheet 4 di bawah untuk melihat gaya yang berbeda. Oke. Ini lembar gaya 1. Selamat datang di bendera saya. Gunakan menu untuk melihat style sheet yang berbeda. Halaman yang sama, lembar gaya yang berbeda. Ini adalah demonstrasi bagaimana berbagai style sheet dapat mengubah terletak halaman HTML Anda. Anda dapat mengubah terletak halaman ini dengan memilih style sheet yang berbeda di menu, atau dengan memilih salah satu tautan berikut. Kalau di lembar gaya 1 tidak ada gaya. Halaman ini menggunakan elemen div untuk mengelompokkan berbagai bagian halaman HTML. Kalau misalnya lembar halaman 2, kayak gini dia tampilannya. Lembar gaya 3, tampilannya kayak gini. Lembar gaya 4 tampilannya seperti ini, dan tidak ada lembar gaya kayak gini. Ini namanya style sheet. Mengapa menggunakan CSS? CSS digunakan untuk menentukan gaya halaman web Anda, termasuk desain, tata letak, dan variasi tampilan untuk berbagai perangkat dan ukuran. Contoh CSS: body, background colornya light blue, satunya colornya white, text alatnya center, P-nya font family Verdana, dan font size-nya 20 px. Kita cobakan. Jadi di sini ada ini HTML-nya, HTML kepala, gaya, dan tubuh kan. Latar belakangnya biru muda. Terus salah satunya warnanya putih ini. Duanya peralatan teks tengah. Peralatan teksnya tuh di tengah. Yang P, font family Verdana, ukuran fontnya 20 px. Garis miring style, garis miring head, dan body-nya di sini ada H1-nya. Contoh CSS pertama saya nih di H1 paragraf pertama. Ini adalah sebuah paragraf gitu. Terus garis miring body sama garis miring HTML. Cek. Terus kita lanjut ke berikutnya. CSS menghemat banyak pekerjaan. Definisi CSS biasanya disimpan dalam file CSS eksternal. Dengan file style sheet
eksternal, Anda dapat mengubah tampilan seluruh situs web hanya dengan mengubah satu file. Oke, kita ke selanjutnya. Sintaks CSS. Aturan CSS terdiri dari selektor dan blok deklarasi. Selektornya satu, deklarasinya ini color, propertinya color, value-nya blue, terus properti lagi, semua value-nya 12px. Selektor tersebut menunjukkan ke elemen HTML yang ingin Anda beri gaya. Blok deklarasi berisi satu atau lebih deklarasi yang dipisahkan oleh titik koma. Setiap deklarasi mencakup nama properti CSS dan nilainya, dipisahkan oleh titik 2. Beberapa deklarasi CSS dipisahkan dengan titik koma dan blok deklarasi dikelilingi oleh kurung global. Contoh, dalam contoh ini semua elemen P akan disejarkan di tengah dengan warna teks merah. Coba, oke. Jadi untuk HTML kepala gaya P-nya warnanya merah, warna tulisannya, peralatan teksnya itu di tengah. Oke. Terus garis miring style, garis miring body, garis miring highlight, terus body. P-nya tuh kalau dunia garis miring P. Terus itu paragraf ini diberi gaya menggunakan CSS. Garis miring P, terus garis miring body, dan garis miring HTML. Oke, selanjutnya contoh yang jelaskan tadi itu P adalah selektor dalam CSS menunjukkan ke elemen HTML yang ingin Anda beri gaya. Color adalah sebuah properti dan red adalah nilai properti tersebut. Text align adalah sebuah properti dan center adalah nilai properti tersebut. Oke, berikutnya pemilih CSS. Selektor CSS digunakan untuk menemukan atau memilih elemen HTML yang ingin Anda beri gaya. Kita dapat membagi selektor CSS menjadi 5 kategori. Selektor sederhana, dalam kurung memilih elemen berdasarkan nama, ID, kelas. Selektor kombinator, memilih elemen berdasarkan hubungan spesifik di antara elemen-elemen tersebut. Selektor pseudo, kelas, dalam kurung memilih elemen berdasarkan status tertentu. Selektor pseudo elemen, dalam kurung memilih dan memberi gaya pada sebagian elemen. Pemilih atribut, dalam kurung memilih elemen berdasarkan atribut atau nilai atribut. Di halaman ini akan menjelaskan selektor CSS paling dasar. Oke. Pemilih elemen CSS. Selektor ini elemen memilih elemen HTML berdasarkan nama elemen. Contohnya, di sini semua elemen P pada halaman akan disejarkan di tengah dengan warna teks merah. Oke, kita coba. Seperti biasa, utara HTML, kepala gaya. Ya. Peralatan teksnya di tengah warnanya merah gitu. Terus selanjutnya style sama head, garis miring style, garis miring head, terus masuk ke body. Kayaknya setiap paragraf akan terpengaruh oleh gaya tersebut. Garis miring P, terus P 2 ID para 1 saya juga garis miring P, terus P dan aku garis miring P, terus diakhiri dengan garis miring body dan HTML. Di sini outputnya seperti ini sesuai dengan codingan yang diberikan. Pemilih ID CSS. Selektor ini ID menggunakan atribut ID dari elemen HTML untuk memilih elemen tersebut tertentu. ID suatu elemen bersifat unik dalam satu halaman, sehingga selektor ID digunakan untuk memilih satu elemen unik. Untuk memilih elemen dengan ID tertentu, tuliskan karakter tanda pagar diikuti dengan ID elemen tersebut. Contoh, aturan CSS di bawah ini akan diterapkan pada elemen HTML dengan ID para 1. Nah, di sini ada pagar kan, pagar para 1. Ini ID-nya. Jadi PID para 1. Lalu dunia P. Terus dilanjut dengan seperti contoh sebelumnya, dan outputnya jadinya seperti ini. Terus catatan, nama ini tidak boleh diawali dengan angka.
Pemilih kelas CSS. Lektor ini kelas memilih elemen HTML dengan atribut kelas tertentu. Untuk memilih elemen dengan kelas tertentu, tuliskan karakter titik diikuti dengan nama kelas. Contoh, dalam contoh ini, semua elemen HTML dengan kelas center akan berwarna merah dan sejajar di tengah. Nah, seperti biasa, peralatan teksnya tengah, warnanya merah. Terus, di kelas center, di center dia. Judul berwarna merah dan rata, tengah. Terus, kelasnya center juga, paragraf berwarna merah dan rata. Nah, jadinya kayak gini. Oke. Kita lanjut. Anda juga dapat menentukan bahwa hanya elemen HTML tertentu yang boleh dipengaruhi oleh suatu kelas. Contoh, dalam contoh ini hanya elemen P dengan kelas center yang akan berwarna merah dan sejajar di tengah. Oke. Nah, jadi P tengah untuk peralatan teks merah, warnanya merah. Terus body satu kelasnya center, judul ini tidak akan terpengaruh. Terus P kelas centernya, paragraf ini akan berwarna merah dan rata tengah. Dan di sini P tengah gitu. Terus elemen HTML juga dapat merujuk ke lebih dari satu kelas. Dalam contoh ini, elemen P akan diberi gaya sesuai dengan kelas center dan kelas large. Kita coba. Nah, di sini ada P besarkan ukuran font 300. Nah, di sini ada P kelas center large nya tuh. Ini kan besar, harusnya besar. Paragraf ini akan berwarna merah atau tengah dan berukuran besar. Nah, jadi kayak gini outputnya. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Catatan nama kelas tidak boleh diawali dengan angka. Oke. Oh, benar. Terus berikutnya. Pemilih pengelompokan CSS. Selektor universal CSS. Ini universal selector tanda bintang memilih semua elemen HTML pada halaman. Contohnya, aturan CSS di bawah ini akan membawa setiap elemen HTML pada halaman. Coba kita tengok dulu. Oke, jadi kalau misalnya ada pakai tanda bintang, berarti dia akan mempengaruhi semua kode-kode yang di sini. Ini kan apa sih namanya? Bintang peralatan teksnya tengah, warnanya biru, terus body struktur, jadi di sini tuh akan mempengaruhi semua yang di kiriman kita gitu gara-gara bintang ini. Lanjut ke berikutnya, pemilih pengelompokan CSS. Ini grouping selector memilih semua elemen HTML dengan definisi gaya yang sama. Pastikan kode CSS berikut elemen 1, H2, dan P memiliki definisi gaya yang sama. Kayak gini, grouping selector. Ini sama semua nih. Center colornya red, selanjutnya center. Akan lebih baik untuk mengelompokkan selektor untuk meminimalkan kode untuk mengelompokkan pemilih pemisah setiap pemilih dengan koma. Contoh, dalam contoh ini kami telah mengelompokkan selektor dari kode di atas. Jadi ini yang udah terkelompokkan ya. Nah, jadi kelompokkan tadi kan H1, H2 sama P. Terus ini ya kayak gini semuanya. Selanjutnya semua selektor sederhana CSS. Jadi ID to first name, select the element with ID first name, class the intro, select the element with class intro, titik koma bintang select elemen, setelah elemen itu P, sampelnya P, sampel descriptionnya select all P elements, selektornya elemen-elemen, jadi itu sampelnya div atau P, select all div elements and all P elements.
Kita ke selanjutnya, tantangan kode selektor CSS. Tantangan melaporkan ada tantangan ya, melaporkan judul dan paragraf. Gunakan filter untuk berwarna elemen menjadi abu-abu redup. Kita coba di sini. Ini barang ini udah ya berarti. Gunakan pemilih elemen untuk mengatur warna semua elemen menjadi abu-abu redup. Gunakan pemilih kelas untuk mengatur highlight warna latar belakang menjadi kuning. Gunakan pemilih ID untuk mengatur intro font menjadi 20 px. Jadi kodenya kayak gini. Oh, ini belum. Abu-abu teks. Susah ya. Ini codingannya harus semua gitu, jadi kita skip dulu ya, kalau nggak bisa ditekan. Lanjut ke cara menambahkan CSS. Ketika browser membaca lembar gaya style sheet, browser akan memformat dokumen HTML sesuai dengan informasi yang terdapat dalam lembar gaya tersebut. Ada 3 cara untuk menyesuaikan style sheet. Yang pertama, CSS eksternal, tautan ke file CSS eksternal. Yang kedua, CSS internal, gunakan elemen style di bagian head. 3. CSS inline, menggunakan atribut style pada elemen HTML. CSS eksternal. Dengan style sheet eksternal, Anda dapat mengubah tampilan seluruh situs web hanya dengan mengubah satu file. Setiap halaman HTML harus menyertakan referensi ke file sheet eksternal dalam elemen link dalam bagian head. Contoh gaya eksternal didefinisikan di dalam elemen link di dalam bagian head dari halaman HTML. Nah, ini linknya real teman-teman, style sheet warnanya style class CSS. Salah satunya ini adalah judul dengan paragraf satunya. Ini jadi bentuknya akan jadi seperti ini. Oke, lembar eksternal dapat tulis di editor teks apapun dan harus disimpan dengan ekstensi .css. File .css eksternal tidak boleh mengandung tag HTML apapun. Berikut tampilan file style CSS kayak gini. File CSS-nya tampilannya kayak gini. Body, background color, label, satunya color navy, margin left-nya 20 px. Jadi gara-gara dia ini kan harusnya sininya tuh itu biru, like blue, sininya biru gitu. Oke, catatannya jangan menambahkan spasi antara nilai properti 20 dan satuan px. Salah spasi, margin left, spasi 20 spasi px titik 2. Berarti ini salah kalau misalnya px nya dikasih jarak sama 20 nya, yang benarnya tuh nggak pakai jarak, di 20 px langsung saja begitu. Oke, berikutnya cara menambahkan CSS internal. CSS internal, lembar gaya internal dapat digunakan jika satu halaman HTML memiliki gaya yang unik. Gaya internal didefinisikan di dalam elemen style di dalam bagian head.
Contoh gaya internal didefinisikan di dalam elemen style di dalam bagian head dari halaman HTML. Nah ini dokter, biasa tumbuhnya latar belakangnya lain, H1-nya warna merah marun, margin kirinya 40 px, sorry. Margin kirinya 40 px. Oke, H1-nya adalah judul, P ini adalah sebuah paragraf P, jadi outputnya seperti ini. Hapus dulu, terlalu penuh. Oke, kita halaman berikutnya. CSS inline. CSS inline, gaya inline dapat digunakan untuk menerapkan gaya unik pada satu elemen. Untuk menggunakan gaya inline, tambahkan atribut style ke elemen yang relevan. Atribut style dapat berisi properti CSS apapun. Contohnya, gaya inline didefinisikan di dalam atribut style dari elemen yang bersangkutan. Gaya inline didefinisikan di dalam atribut style dari elemen bersangkutan. Berarti stylenya color blue, text align, center, basis hidden. Kita coba. Nah, ini kan style color blue, text di center. Ini adalah sebuah judul satu. Style color red, terus ini adalah sebuah paragraf, garis miring P, terus ke garis miring body, garis miring HTML. Jadi kayak gini, colornya blue, text nya di center, terus ini adalah sebuah judul, terus stylenya colornya red, terus ini adalah sebuah paragraf. Kayak gini. Catatannya, gaya inline menghilangkan banyak keunggulan style sheet dengan mencampur konten dengan presentasi. Gunakan metode ini dengan hemat. Oke. Kita lanjut ke berikutnya, beberapa lembar gaya dan urutan bertingkat. Beberapa lembar gaya, jika beberapa properti telah didefinisikan untuk selektor elemen yang sama di lembar gaya yang berbeda, nilai dari lembar gaya terakhir yang dibaca akan digunakan. Misalnya, sebuah style sheet eksternal memiliki gaya berikut untuk halaman H1. H1-nya colornya itu navy. Kemudian anggaplah bahwa style sheet internal juga memiliki gaya berikut untuk elemen H1, colornya orange. Contoh, jika gaya internal didefinisikan setelah tautan ke lembar gaya eksternal, elemen H1 akan berwarna orange. Oke, kalau ditimpa dia berarti jadi orange. Nah, ini orange di sini. Tab text sekali gayanya warnanya orange. Di sini akan berwarna orange outputnya. Contoh, namun jika gaya internal didefinisikan sebelum tautan ke lembar gaya eksternal, elemen satu akan berwarna biru tua. Nah, kalau misalnya ada sebelum tautan ke lembar gaya eksternal, jadi halaman satunya tuh tetap kuningan yang pertama yang ditampilkan sama dia. Tapi di sini tuh bakal biru gitu, karena dia sebelum tautan ke lembar gaya eksternal. Urutan bertingkat, gaya apa yang akan digunakan jika terdapat lebih dari satu gaya yang ditentukan untuk sebuah elemen HTML. Semua gaya dalam sebuah halaman akan bertingkat ke lembar gaya virtual jalan berikut, di mana nomor 1 memiliki prioritas tinggi. Gaya yang pertama, gaya sebaris di dalam elemen HTML. Yang kedua, lembar gaya eksternal dan internal di bagian head. Yang ketiga, browser default. Jadi, gaya inline memiliki prioritas tinggi dan akan menimpa gaya eksternal dan internal serta pengaturan default browser. Nah, kayak gini, colornya lavender, bentuk belakangnya line, dalamnya text class SS.
Jadi outputnya bakal jadi kayak gini. Terus kita ke round berikutnya. Tantangan cara membuat kode CSS. Ini di skip dulu komentar CSS. Komentar digunakan untuk menjelaskan kode CSS dan dapat membantu saat Anda mengedit kode sumber di kemudian hari. Komentar juga digunakan untuk menonaktifkan sementara bagian-bagian kode CSS dalam sebuah style sheet. Komentar diabaikan oleh peramban. Komentar CSS ditempatkan di dalam style halaman HTML dan dimulai dengan garis miring, bintang, dan diakhiri dengan bintang garis miring. Ini dia contohnya di sini. Ini adalah komentar satu baris, warna merah, stylenya. Oh, komentar aja. Jadi ini komentarnya itu nggak bakal kebaca karena dia cuma komentar aja. Jadi dia nggak bakal kebaca di codingan. Masalah nggak bakal ngaruh ke outputnya gitu. Dapat mendapat komentar dimanapun Anda inginkan dalam kode. Komentarnya atur warna teks menjadi merah. Itu kan nggak kebaca kan dalam codingannya. Terus bakal di tengah baris kode, terus juga nih di baris tengah ini nggak bakal kebaca juga nih. Ini sama tempat merah gak kebaca deh kan. Yang kebaca cuma biru karena dia nggak pakai tanda garis miring bintang, terus bintang garis miring nggak di dalam codingan garis miring bintang sama bintang garis miring gitu lah. Komentar juga dapat mencakup beberapa baris. Nah, jadi komentar tuh bebas aja kita tuh mau taruh di mana gitu. HTML dan CSS. Terus untuk HTML terus tadi bahwa Anda dapat mendapatkan komentar ke kode sumber HTML. Anda dengan menggunakan ini sintaks berikut. Contoh berikut kita menggunakan kombinasi komentar HTML dan CSS. Nah, di sini komentar CSS, di sini komentar HTML sama aja. Makanya intinya tuh komentar HTML tuh pakai tanda seru garis luar garis tengah atau tidak tengah garis tengah. Kalau soal CSS itu garis miring bintang laba dan dengan bintang garis miring. Oke, berikutnya kesalahan CSS. Kesalahan dalam CSS dapat menyebabkan perilaku yang tidak terduga atau baik diterapkan dengan benar. Halaman ini menunjukkan kesalahan CSS umum dan cara menghindarinya. Titik koma hilang. Merupakan tanda koma di akhir deklarasi, produk dapat melanggar aturan gaya penulisan. Nah, ini kan gayanya warnanya merah nih. Untuk terbentuknya merah. Tapi karena kesalahan dia tuh nggak ke detect, maksudnya nggak kebaca codingannya. Nama properti tidak valid. Menggunakan nama properti yang tidak ada akan diabaikan saja oleh browser. Soal nama properti yang juga ada juga bakalan diabaikan. Selanjutnya, nilai tidak valid. Properti yang benar tapi nilai yang tidak valid juga akan diabaikan, ya kan? Propertinya benar tapi nilainya tidak benar gitu. Ini min 100x kan nggak ada kan? Jadi nggak bakal kebaca. Kurung yang tidak tertutup. Nah, kurung yang nggak tertutup nih juga kurung perawat tidak tertutup. Kesalahan kurung perawat tidak tertutup, ini nggak bakal kebaca juga.
sebesar atau penjepit tambahan. Kesalahan ketik seperti tanda titik 2 tambah dengan kurung yang salah tempat dapat menyebabkan pelanggaran aturan. Contohnya titik bed color nih ada 2 nih tanda titik 2 nya blue, jadi dia juga nggak bakal ke baca karena kodenya salah. Tips untuk menghindari CSS, gunakan editor kode dengan fitur penyorotan sintaks. Validasi CSS Anda dengan lintar atau validator CSS. Tulis CSS dalam bagian-bagian kecil dan uji secara berkala. Nah, kita lanjut ke berikutnya, warna CSS. Dalam CSS, warna ditentukan dengan menggunakan nama warna yang telah ditentukan sebelumnya atau dengan nilai RGB, HEX, HSL, RGBA, HSLA. Nama warna CSS. Dalam CSS, warna dapat ditentukan dengan menggunakan nama warna yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi warna-warna ini tuh udah ditentukan sama CSS, kayak tomat, orange, biru downward, hijau sedang, abu-abu, biru abu-abu, ungu, abu-abu muda. Nah nih, background color tomato pakai bahasa Inggris ya, background color orange, background dong color blue. Oke, jadi ini tomat, ini orange, ini color blue, ini medium sea green, ini abu-abu, ini light blue, biru abu-abuan, ini violet, terus ini light green, abu-abu muda. Nah, warna latar belakang CSS dapat mengatur nama latar belakang untuk elemen HTML. Ini contohnya background colornya darker blue, berarti hal dunianya di tulisan hal dunianya backgroundnya tuh biru, terus color tomato, jadi background di tulisan itu bakal berwarna tomato. Warna teks CSS Anda dapat mengatur warna teks hal dunia dengan sedikit racun latihan. Oke, contohnya nih kayak tadi juga. Ini warna tomato, jadi warna tomato, coklat biru nih jadi coklat biru, medium sea green ini jadi medium sea green. Warna batas CSS yang dapat mengatur batas warna. Ini jadi kayak diatur gitu warnanya. Border 2 PX solid tomato hal dunia, jadi cuman yang di garis-garis ini nih jadi dalamnya tuh nggak berwarna karena kita batasi. Nilai warna CSS dalam CSS juga dapat ditentukan menggunakan nilai RGB, nilai X, nilai HSL, nilai RGBA, nilai HSLA, sama seperti nama warna tomat. Nah kayak gini, sama seperti warna tomat tapi semakin transparan. Nah nih warna tomat, ini warnanya tomat gitu kan, terus warna tomat tapi 50%, jadinya kayak tomat tapi agak pudar dikit gitu codingannya. Kita berikutnya warna RGB CSS. Nilai warna RGB mempresentasikan sumber cahaya merah, hijau, dan biru dalam CSS. Warna dapat ditentukan sebagai nilai GRB menggunakan rumus ini. RGB merah, hijau, biru. Setiap parameter merah, hijau, dan biru menentukan ekspresi warna antara 0 dan 25. Misalnya RGB 25500 tambahkan sebagai merah karena warna merah dapat ke yang tertinggi 255 dan yang lainnya diatur ke 00. Untuk menentukan warna hitam untuk semua parameter ke warna ke 0 seperti ini RGB 000. Untuk warna putih atau semua parameter warna ke 255 seperti ini RGB 299. Nah jadi
kalau misalnya RGB-nya tuh 255 00, jadi itu warna merah. Kalau misalnya RGB 00255 berarti warna biru. Kalau misalnya RGB-nya 60 19 itu berarti hijau. Kalau misalnya RGB-nya 238 30 238 berarti RGB-nya warna ungu. Terus kalau misalnya 255 itu 65,0 itu warna kuning, ya kuning kan. Terus kalau misalnya RGB 6 90 25 warna biru agak-agak pudar dikit gitu ya, gelap pokoknya. Nah, lensa bulbus sering didefinisikan bukan nilai yang sama untuk ketiga sumber cahaya. RGB 60 watt, RGB 90 agak pudar dikit, RGB 20 pudar lagi, RGB 100 pudar lagi dia, dan seterusnya. Nilai RGBA. Nilai warna RGBA adalah perluasan dari nilai warna RGB dengan saluran alfa yang menentukan opasitas suatu warna. Nilai warna RGBA ditentukan dengan RGBA merah, hijau, biru, alfa. Parameter alfa adalah angka antara 00 sepenuhnya transparan dan 10 tidak transparan sama sekali. Kalau misalnya 00 di transparan, kalau 10 di transparan. Nah, deh. Nah, tuh yang nah ini kan 0 nih, nggak terlalu transparan. 0,2 agak ada warna dikit, masukkan 0,4 lagi warnanya, dan sampai ke satu tuh nggak transparan sama sekali. Di sini itu warna aslinya. Nah, kita ke hex. Nilai hex warna hexagonal ditentukan dengan R G G B B dalam CSS. Nah, dapat ditentukan menggunakan nilai hex ini. Heksadesimal dalam bentuk RRGGBB, di mana RR merah, GG hijau, BB biru. Nilai heksadesimal antara 0 dan FF sama dengan desimal 0 sampai 155. Sebagai contoh, agar FF0000 ditampilkan sebagai warna merah, karena warna merah diatur ke nilai tertinggi FF dan warna lainnya diatur ke nilai terendah 00. Untuk menampilkan warna hitam, atur semua nilai menjadi 0 seperti ini. Oke, keluar 0 ternyata warna putih. Itu semuanya menjadi F seperti agar FF. Lakukan percobaan dengan seperti nilai hex di bawah ini. Jadi FF warna merah, FF biru seperti ini, hijau, ungu, kuning, dan biru muda. Tergantung kodenya di sini. Nuansa abu-abu sering didefinisikan menggunakan nilai yang sama untuk ketiga sumber cahaya. Nah, ini kodenya, ini outputnya. Aduh, ngelag. Nilai hex 3 digit. Kadang Anda dapat melihat kode desimal digit dengan CMS. Oke, ini contoh hex 3 digit. Nah, itu kodenya FC9 terus sama dengan FFCC99. Ini berarti ini kayak cuman kode 3 digitnya aja. F0F sama dengan FF 00 FF. B58 sama dengan BB 5548. Ini cuman 3 digit yang diambil. Terus akan ada HSL CSS. Nilai HSL adalah singkatan dari Hue, Saturation, dan Lightness. Dalam CSS, seorang dapat ditentukan menggunakan Hue, Saturation, dan Lightness.
dalam bentuk corak. W adalah derajat pada roda warna dari 0 hingga 360. 0 atau 360 berwarna merah, 120 berwarna hijau, 240 berwarna biru. Saturasi adalah nilai presentasi presentasi abu-abu dan sisa adalah warna penuh. Cerahan juga berpresentasi 0 adalah hitam, lampu tidak terang dan tidak gelap, sisa adalah putih. Nah, ini kita coba kalau dia 0 160 berarti warna merah, 0 di warna merah ya, 120 warna hijau, mendekati 120 lah, 3 nih, dan lain-lain sebagainya. Teman-teman mencapai nilai hasil di bawah ini. Kejenuhan dapat digambarkan sebagai jelasnya warna. Seperti warna putih tanpa nuansa abu-abu, 50% adalah 50% abu-abu, tapi Anda masih bisa melihat warnanya. Tapi sebenarnya abu-abu Anda tidak dapat lagi melihat warnanya. Nah, 100% nih, 100% ada warnanya. Ini memudar, 50% tuh muncul lagi dan sampai dia tuh warna abu-abu. Warnanya 0,0% tuh udah warnanya tuh udah abu-abu begitu. Keringanan tingkat kesadaran suatu warna dapat digambarkan sebagai beberapa banyak cahaya yang ingin Anda berikan pada warna tersebut. Dimana 6% berarti tidak ada cahaya, 50% berarti 50% cahaya tidak gelap maupun terang, 50% berarti kecerahan penuh putih. Nah, ini nggak ada cahaya nih, 100% 0. Terus dan lain-lain sampai nih 0 100% berarti udah berarti dia kecerahan putih total. Nuansa abu-abu berisi warna abu-abu sering didefinisikan dengan mengatur pH dan saturasi ke 0 dan menyesuaikan kecerahan dari 0% hingga 100 untuk mendapatkan gradasi yang lebih gelap atau terang. Nah, contoh 000 gelap, 0024 kelihatanlah dikit gitu, 0047 oke udah kelihatan nih, oke nih, sampai 00100 jadi nggak memudar sama sekali. Nilai HCLA, nilai warna HCLA merupakan perluasan dari warna HSL dengan saluran alfa yang menentukan opasitas suatu warna. Nilai warna HSLA dilakukan dengan dua saturation lightness alpha. Perempuan alpha adalah angka antara 0,0 sebenarnya transparan dan sampai 0 transparan sama sekali. Nah, ini udah tadi nih transparan. Kalau satu dia tidak transparan sama sekali. Gitu. Sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.